Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar Fatoni dari Teknik Metalurgi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal. Penasaran dengan sistem kristal? Let's check it out. Oke, kita mulai di pengertian sistem kristal. Sistem kristal adalah cara untuk mengklasifikasikan bentuk kristal berdasarkan geometri sel unit, yaitu berdasarkan letak atom dalam sumbu X, Y, Z, atau berdasarkan sumbu A, B, dan C. Berdasarkan jumlah atom dan posisi atom, sistem kristal terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah sistem kristal primitif, dan yang kedua adalah sistem kristal non-primitif. Yang pertama, sistem kristal primitif. Sistem kristal primitif merupakan sistem kristal yang paling dasar atau sederhana di antara sistem kristal yang lainnya. Sistem kristal primitif terbagi atas 7 kristal sistem. Tetapi sebelum kita mengetahui 7 kristal sistem dari sistem kristal primitif ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui komponen-komponen yang berada dalam kristal sistem tersebut. Komponen sistem kristal terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ada koordinat. Koordinat ini dibagi atas 3 arah, yaitu X, Y, dan Z. Untuk fungsinya, fungsi koordinat yaitu mensejajarkan antara sisi sistem kristal agar tidak abstrak. Bisa kita lihat di sini ya, di gambar, di garis merah menunjukkan sumbu X, yaitu di garis merah, di sumbu Y garis hijau, dan garis biru di sumbu Z. Yang kedua ada parameter unit cell. Parameter unit cell adalah pemberi informasi bahwa unit sel memotong koordinat, di mana biasanya di sini disimbolkan dengan atau dinotasikan dengan A, B, dan C. Bisa kita lihat di sini untuk A mengikuti sumbu X, untuk B mengikuti sumbu Y, dan C mengikuti sumbu Z. Yang ketiga di sini ada sudut. Sudut di sini kan dibentuk oleh sisi A, B, dan C, yaitu sudut alfa, beta, dan gamma. Saya memiliki cara agar teman-teman bisa atau mudah dalam mengingat sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi A, B, dan C. Ada caranya. Yang pertama itu ada BCA. BCA di sini maksudnya bukan bank konvensional, tetapi di sini sisi B dan C menghasilkan A atau alfa. Dan yang kedua ada di sini cabe. Cabe di sini maksudnya bukan bumbu masakan, tetapi di sini sisi C dengan sisi A membentuk B atau beta. Jadi sisi C dan sisi A membentuk sudut beta. Dan yang ketiga ABG, anak baru Geda. Itu bukan yang saya maksud, tetapi sisi A dan sisi B menghasilkan G atau gamma, menjelaskan antara A dan B membentuk sudut gamma. Yaitu di sini hanya cara saya agar teman-teman mudah dalam mengingat sudut-sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi dari sistem kristal. Mungkin saya tekankan lagi kepada teman-teman sekalian, dalam komponen sel ini kita harus benar-benar paham. Kenapa harus benar-benar paham? Karena di sini perbedaan sistem kristal yang mencolok dapat kita lihat dari parameter unit selnya. Saya akan buktikan dengan ucapan yang saya katakan barusan dengan 7 sistem kristal primitif. Kita mulai dari sistem kristal kubik. Oke, yang pertama sistem kristal kubik. Di sini ada parameter unit selnya A sama dengan B sama dengan C, dan alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat. Di sini bisa kita lihat untuk parameter unit selnya alfa, beta, gamma, A, B, dan C semuanya sama. Oke, kita bandingkan dengan sistem kristal yang kedua. Sistem kristal yang kedua di sini ada tetragonal. Tetragonal A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C. Dan alfa, beta, dan gamma sama dengan 90 derajat. Jadi bisa kita lihat di sini karena perbedaan dari C-nya mengakibatkan perubahan nama dalam sistem kristal. Di mana tadi di kubik A sama dengan B sama dengan C, alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Tapi di sini hanya di C-nya saja yang berubah, tetapi nama langsung berubah menjadi tetragonal. Jadi itu dapat membuktikan bahwa komponen-komponen yang berada dalam sistem kristal dapat membedakan antara struktur ataupun sistem kristal yang satu dengan sistem kristal yang lainnya. Oke, kita lanjut di ortorombik. Ortorombik di sini memiliki
parameter unit sel yang berbeda untuk notasi A, B, dan C, di mana A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tetapi alfa, beta, dan gamma masih sama dengan 90 derajat. Kemudian ada trigonal. Trigonal di sini tidak mengalami perbedaan di notasi A, B, dan C-nya atau sisi A, B, dan C-nya, tetapi sudutnya di sini yang berbeda. Alfa, beta mungkin sama, tetapi di gamma itu tidak boleh sama dengan 90 derajat. Pokoknya mereka tidak boleh sama dengan 90 derajat. Dan yang berikutnya ada monoklinik. Monoklinik di sini memiliki perbedaan di parameter unit sel di sisi A, B, C, dan alfa, beta, dan gammanya. Di sini kita lihat A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Alfa sama dengan gamma 90 derajat, beta tidak boleh 90 derajat dan 120 derajat. Kita bisa lihat di sini ya, perbedaan antara sisi A, B, C, alfa, beta, dan gamma atau bisa kita sebut dengan parameter unit sel dapat merubah sistem kristal atau penamaan sistem kristal. Oke, kita lanjut ke sistem kristal berikutnya. Di sini ada heksagonal. Heksagonal A sama dengan B, tidak sama dengan C. Dan alfa sama dengan beta, 90 derajat, dan gamma 120 derajat. Untuk heksagonal di sini sisi A dan B sama tetapi tidak sama dengan C. Dan sudut untuk alfa betanya sudah ditentukan 90 derajat dan gammanya 120 derajat. Jika ada suatu sistem kristal yang memiliki nilai alfa dan beta 90 derajat, gamma 120 derajat, dan ketentuan sisi A sama dengan B tidak sama dengan C, itu adalah sistem kristal heksagonal. Dan berikutnya ada sistem kristal triklinik. Sistem kristal triklinik merupakan sistem kristal yang paling abstrak. Kenapa saya mengatakan sistem kristal paling abstrak? Karena di sini sisi A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, dan tidak boleh sama dengan 90 derajat dan 120 derajat. Jadi kita menentukan bentuknya juga susah karena di sini tidak ada yang sama dan ada ketentuan bahwa sudutnya itu tidak boleh 90 derajat dan 120 derajat. Berarti mereka memiliki perbedaan yang membuat bentuknya sangat abstrak. Oke, mungkin kalau untuk perbedaan kita tidak hanya dibatas oleh parameter unit cell. Jadi kita juga bisa membedakan antara sistem kristal yang satu dengan sistem kristal yang lainnya dengan menggunakan XRD. Dengan menggunakan XRD kita akan menghasilkan sebuah diffraksi. Karena mungkin untuk keterbatasan alat, di sini saya menggunakan aplikasi Pesta. Aplikasi Pesta bisa di sini seperti pengaplikasian atau visualisasi seperti kondisi apabila XRD memberikan sinar kepada suatu sistem kristal. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Untuk perbedaannya, bagaimana XRD dalam membedakan antara sistem kristal yang satu dengan sistem kristal yang lainnya. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini saya mengambil contoh untuk kubik yang pertama. Di sini kubik saya berikan sinar 1 dan 2 sinar. Saya melakukan 2 percobaan untuk sistem kristal yang sama di sini dengan panjang gelombang 1,54059 angstrom. Kita bisa lihat di percobaan pertama di sini garisnya mungkin lumayan tipis ya dibandingkan dengan percobaan kedua yang melakukan perkondisian 2 sinar dengan panjang gelombang yang sama. Di sini bisa kita lihat di percobaan yang kedua dengan 2 sinar, di sini menghasilkan diffraksi yang lebih keras karena kita bisa lihat di situ ada garis yang semakin tebal. Oh, jadi bagaimana cara menentukannya dengan sistem kristal yang lainnya? Oke, bisa kita lihat di contoh yang kedua. Di sini juga saya melakukan percobaan di heksagonal di 2 percobaan dengan 2 sinar dan 1 sinar.
Di percobaan pertama saya menggunakan 2 sinar, dan di percobaan yang kedua saya menggunakan 1 sinar dengan panjang gelombang yang sama dengan kondisi yang saya lakukan kepada sistem kristal kubik. Bisa kita lihat di perbedaannya di sini, walaupun hampir sama, di sini kita bisa lihat garis-garis hijau yang berada di bawah garis merah di sini lebih besar yang melakukan 2 sinar daripada yang 1 sinar. Perbedaannya di mana kita bisa melakukan perbandingan antara sistem kubik dan sistem heksagonal. Kita bisa lihat tadi di sistem kubik itu memiliki diffraksi yang sedikit, sementara untuk heksagonal sangat banyak diffraksi yang dilakukan, ada di batas sekitaran 13, 34, 36, 39, 50 dan sampai seterusnya. Dia menciptakan banyak diffraksi. Jadi ini bisa membedakan antara sistem kristal yang satu dengan sistem kristal yang lainnya. Dan perlu diketahui juga, diffraksi ini juga berkaitan dengan plane. Setiap diffraksi yang ada di situ akan menimbulkan atau memperoleh sebuah plane. Kita bisa memperoleh sebuah plane dari diffraksi itu. Oke, di sini juga perlu diketahui bahwa untuk percobaan yang melakukan XRD di aplikasi Pesta ini bisa menghasilkan diffraksi yang berbeda jika kondisi yang dilakukan juga berbeda, seperti banyaknya sinar yang diberikan dan panjang gelombang yang ditentukan. Berbeda banyak sinar dan berbeda panjang gelombang akan menghasilkan diffraksi yang berbeda pula, dan plane-plane yang dihasilkan akan berbeda pula. Oke, kita lanjut ke sistem kristal non-primitif. Ya, ini ke bagian yang kedua ya. Sistem kristal non-primitif bisa didefinisikan sebagai sistem kristal yang memiliki jumlah atom lebih dari jumlah atom yang ada pada sistem kristal primitif. Jadi untuk sistem kristal non-primitif ini terbagi 3 ya. Terbagi 3 ya. Yang pertama itu base center atau berpusat muka, memiliki atom di bagian muka bidang sistem kristalnya. Yang kedua ada body center atau berpusat badan, di mana atom berada di bagian tengah sistem kristal. Dan yang ketiga ada single site center, berpusat di muka atom, berada di bagian muka bidang sistem kristal, tetapi perbedaannya di sini hanya berada di sisi bawah dan sisi atas dari sistem kristal tersebut. Oke, di sini saya akan memberikan visualisasinya. Yang pertama kita bisa dilihat di sini face center orthorhombic. Saya menerapkan percontohan pada sistem orthorhombic karena di sistem orthorhombic memiliki semua macam sistem kristal, baik itu primitif dan non primitif. Oke, di sini saya ingin menjelaskan untuk yang face center orthorhombic. Kita bisa lihat di sini untuk visualisasinya, face center orthorhombic di sini ada atom-atom yang berada di bagian muka di keenam sisi sistem kristal tersebut. Ada di bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Bisa kita lihat di situ di bagian mukanya. Oke. Yang kedua ada body center. Body center tadi sudah saya bilang untuk atomnya berada di tengah. Kita bisa lihat di sini ada suatu atom yang berada di tengah, di mana atom di 8 sudut mengelilinginya. Dan untuk yang single side center orthorhombic, di sini single side orthorhombic ini sebenarnya skemanya sama dengan face center, tetapi hanya di bagiannya kiri, kanan, depan, belakang itu tidak ada, hanya ada di bagian atas dan di bagian bawah. Bisa kita lihat ada 2 atom yang berada di bagian muka, atas, dan bawah saja. Oke, kalau untuk sistem kristal non-primitif ini berkaitan dengan lattice point. Lattice point sih apa sih itu lattice point? Lattice point itu nilai dari suatu atom, karena di sini kita menerapkan sebuah atom, maka di sini kita mengukur atomnya. Jadi untuk lattice point yang ada di sini yaitu mengukur nilai atom dalam suatu sistem kristal. Di sini juga bisa membuat suatu perbedaan antara sistem kristal primitif dan non-primitif. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk ketentuan dari sistem kristal primitif, lattice point-nya itu wajib 1 atau sama dengan 1.
Apabila lebih dari satu, maka otomatis sistem kristal tersebut adalah sistem kristal non-primitif. Bisa kita lihat di sini untuk penerapan lattice point-nya. Lattice point untuk di sudut ya. Di sini ada corner. Corner itu 1/8. Kenapa bisa 1/8? Karena yang saya jelaskan untuk sebelumnya di struktur primitif itu hanya satu unit sel saja. Tapi untuk realisasinya sebenarnya di dunia nyata itu sistem kristal tidak bisa berdiri sendiri dengan satu unit sel, tetapi dengan berkelompok. Jadi bisa kita lihat di sini, satu atom itu dikelilingi oleh 8 unit sel. 8 unit sel. Jadi kita bisa lihat itu hubungan antara satu atom dengan 8 unit sel. Berarti 1 dibagi dengan 8. Jadi nilainya untuk corner itu adalah 1/8. Dan yang kedua ada phase. Untuk phase kenapa bisa 1/2? Karena kita bisa lihat di visualisasinya. Di situ di visualisasinya atom dari phase itu hanya berhubungan dengan satu unit sel lain. Dimana di situ bagian atas dan bagian bawah. Dan untuk ke-6 unit sel lainnya tidak berhubungan dengan atom tersebut. Jadi 1/2, 1/2. Jadi nilainya setengah. Dan yang ketiga ada body, atau bisa kita lihat di sini center. Body itu berada di tengah dan tidak berhubungan dengan unit sel lain. Jadi dia hanya dalam ruang lingkup satu unit sel. Jadi tidak dibagi oleh unit sel manapun. Jadi 1/1 sama dengan 1. Jadi saya bisa membuat sebuah contoh untuk menentukan apakah sistem kristal tersebut primitif atau non primitif. Kita buat sebuah contoh soal dengan menggunakan lattice point. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini ada kubik dengan 8 atom yang mengelilingi sudut-sudutnya. Di sini karena di corner tadi itu 1/8. Jadi 8 kali 1/8 sama dengan 1 lattice point. Karena di sini lattice point-nya sama dengan 1, berarti sistem kubik yang ini adalah sistem kristal kubik primitif. Oke. Dan untuk yang kedua, yang untuk non primitif, bisa kita lihat di sini ada body center ataupun atom yang berada di tengah kubik. Karena ada satu atom di bagian tengah kubik, jadi di sini 1 ditambah 8 kali 1/8. Jadi 2 lattice point. Karena lattice point-nya lebih dari 1, otomatis sistem kristal yang menjadi contoh kita ini adalah sistem kristal non primitif. Oke, kita buat satu contoh lagi ya. Jadi ini ada phase center ya. Karena ada phase center berarti di sini ada 6 atom di bagian muka bidang. Dimana tadi untuk nilai lattice point atom di bagian muka adalah setengah. 6 kali setengah ditambah dengan 8 atom sudut. Jadi 8 kali 1/8 menjadi 4 lattice point. Jadi karena lebih dari 1, sesuai ketentuan yang saya bilang tadi di awal, jika lebih dari 1 maka otomatis sistem kristal tersebut adalah sistem kristal non primitif. Jadi begitu untuk sistem kerja lattice point untuk menentukan apakah suatu sistem kristal tersebut primitif atau non primitif. Sehingga bisa kita dapatkan 14 struktur kristal. Di sini ada kubik, ada heksagonal, trigonal, triklinik, monoklinik, dan tetragonal ortorombik. Dan di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kubik ada primitif, body sama phase, sedangkan heksagonal hanya primitif, trigonal hanya primitif, monoklinik primitif dan center. Di sini untuk penentuan sebenarnya ini ada yang namanya Kisi-Bravais. Kisi-Bravais ini yang menentukan 14 struktur kristal tersebut atau sistem kristal. Karena
Kisi Bravais adalah suatu susunan tak terbatas dari titik diskrit dalam ruang 3 dimensi yang dihasilkan oleh suatu himpunan operasi translasi, dan hanya ada 14 kemungkinan kisi-kisi Bravais dalam ruang 3 dimensi dari 230 grup. Di sini kisi Bravais memiliki 230 grup, tetapi yang berkemungkinan untuk berada dalam ruang 3 dimensi hanya 14 kemungkinan. Jadi, penjelasan kenapa hanya 14 kemungkinan dan 14 struktur yang dipilih, berarti di sini apabila ada heksagonal primitif saja, berarti untuk heksagonal body center, dan face itu tidak bisa berada dalam ruang lingkup 3 dimensi. Dan untuk kubik atau ortorombik memiliki body atau face karena sistem kristal tersebut bisa berada dalam ruang lingkup 3 dimensi. Jadi itu yang menyebabkan 7 sistem kristal tadi memiliki banyak macam, dan mungkin ada yang satu. Ini tergantung dari kisi Bravais yang dia miliki dan kemungkinan untuk berada dalam ruang 3 dimensi. Oke, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Dan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di email saya atau di nomor WA yang saya cantumkan. Oke, saya Malik Fajar Fatoni, Teknik Metalurgi 2019. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.